Shalom Bapak Ibu, kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita akan melihat kepada kitab Hakim-Hakim. Kitab horor ini Bapak Ibu, sebuah kitab pengantar yang dibuat oleh sang narator untuk menceritakan tentang cikal bakal datangnya raja di Israel, yaitu Raja Daud secara khusus. Walaupun sebelum Daud ada yang namanya Raja Saul, Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya. Nah, kalau kita melihat kepada kitab Hakim-Hakim yang penuh dengan tragedi luar biasa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka kita banyak bisa belajar dari sejarah. Karena biar bagaimanapun, Allah berbicara melalui sejarah juga. Dan betapa penting kita belajar untuk tentang peristiwa atau sejarah dari hakim-hakim ini. Nah, hakim yang pertama yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel adalah Otniel. Bapak Ibu, masa antara hakim pertama Otniel sampai kepada hakim yang terakhir yaitu Samson, kira-kira durasi waktunya, rentang waktunya 290 tahun. Dalam rentang waktu itu Tuhan mengangkat 12 pemimpin-pemimpin yang ada di Israel untuk menjadi hakim di sana. Bapak Ibu jangan bayangkan hakim di sini seperti hakim di pengadilan negeri, begitu Bapak Ibu, yang mengadili perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Bukan seperti itu. Para hakim zaman sekarang duduk di singgasana, menggunakan toga mereka, lalu menghakimi. Tetapi di Israel lebih mirip hakim ini adalah seperti kepala suku. Mereka memimpin peperangan, mereka memimpin kerohanian, peribadatan. Pendek kata, mereka adalah pemimpin yang dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel secara khusus, mengusir mereka yang menindas Israel, mengusir para perampok, mengusir raja-raja yang menindas Israel. Dipimpin oleh para hakim ini. Nah, ada 12 hakim yang kita akan pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah Otniel. Hakim pertama yang diangkat oleh Tuhan adalah Otniel. Otniel ini artinya Allah adalah kekuatan atau Allah maju. Kira-kira itu arti nama dari Otniel. Otniel ini anak dari Kenas. Kenas itu adiknya Kaleb. Jadi Otniel dan Kaleb kira-kira keponakan, begitu Bapak Ibu. Otniel itu keponakan dari Kaleb. Setelah Yosua mati, Kaleb mati, bangsa Israel di tanah Kanaan yang masih baru itu kemudian berbuat jahat di mata Tuhan, menyembah patung-patung berhala orang Kanaan secara khusus maksud saya, 6 suku bangsa yang tidak dimusnahkan di tanah Kanaan itu yang kemudian merusak moral dan kerohanian orang Israel. Sehingga kemudian karena dosa mereka di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Aram. Raja Aram menindas mereka 8 tahun lamanya. Menindas bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel bertobat. Mereka minta ampun kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Allah Yahweh. Kemudian Tuhan mengirim Otniel menjadi pemimpin untuk memimpin mereka melawan dan memberontak mengusir orang-orang Aram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, setelah 8 tahun ditindas, kemudian Otniel memimpin bangsa Israel, orang Aram bisa disingkirkan. Maka 40 tahun lamanya ada masa damai di Israel di bawah kepemimpinan Otniel ini. Keponakan dari Kaleb, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka ketika kedamaian terjadi, Bapak Ibu ketentraman terjadi seperti biasa, setelah itu orang Israel kembali melupakan Allah. Tapi yang kita bisa pelajari melalui kepemimpinan Otniel, di dalam kepemimpinannya lah dan satu-satunya hakim di masa di mana orang Israel 12 suku kompak bersama-sama. Setelah Otniel, 12 suku ini tidak pernah kompak lagi. Mereka terus-menerus tercerai-berai, bahkan perang saudara, Bapak Ibu. Jadi di bawah kepemimpinan Otniel saja, bangsa Israel masih bersatu bersama-sama sebagai 12 suku yang kompak bersama-sama. Yang kita bisa pelajari Bapak Ibu, dari Otniel ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita bisa renungkan begini. Otniel itu kan anak dari adiknya Kaleb. Bapak Ibu, ini pelajaran baik buat kita semua. Biasanya orang-orang rohani akan melahirkan keturunan-keturunan yang rohani juga. Karena itu kita perlu memperhatikan kerohanian kita. Kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Biar bagaimanapun kita rindu kerohanian yang baik melahirkan keturunan yang punya rohani baik juga. Dari Kaleb, setelah dia memimpin, Kaleb mati. Ternyata muncul Otniel. Sebelum Kaleb mati, nanti Otniel dijodohkan oleh Kaleb kepada anak perempuannya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga anak perempuan Otniel itu, maksud saya anak perempuan Kaleb itu menikah dengan Otniel, anak dari adik si Kaleb itu. Bapak Ibu, ayo kita perhatikan bagian ini bersama-sama. Mari kita dalam hidup ini memperhatikan kerohanian kita, dan kita berharap melalui kerohanian yang baik yang kita pelihara, anak keturunan kita juga kelak menjadi orang-orang yang rohani yang takut akan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.